Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi kita di video majelis pagi. Seperti biasa, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan majelis pagi kita kali ini adalah tentang cara belajar efektif. Nah, seperti apa sih cara belajar efektif? Kita ikuti terus ya videonya. Nah, anak-anak, kita lihat cara belajar menurut keefektifannya. Nah, cara belajar. Cara belajar ini kita lihat ada apa saja. Pertama, cara belajar yang tidak efektif. Kedua, cara belajar yang efektif. Nah, seperti apa ya belajar tidak efektif dan efektif tersebut? Kita lihat cara belajar tidak efektif, yaitu belajar dengan tiduran. Ayo, siapa yang pernah belajar sambil tiduran? Nah, ini merupakan cara belajar yang tidak efektif ya. Kedua, cara belajar yang tidak efektif yaitu belajar sambil menonton TV. Karena bisa mengganggu konsentrasi tentunya ya. Ketiga, belajar sambil makan. Nah, belajar sambil makan ini mengganggu juga fokus kita akan belajar ya. Ini termasuk cara belajar yang tidak efektif. Kemudian, belajar saat sudah kelelahan. Nah, kalau sudah lelah, sudah letih, sebaiknya istirahat saja. Nah, kita lihat belajar efektif, yaitu belajar sambil duduk di meja belajar. Nah, ini bisa membantu belajar kita lebih baik ya. Kemudian, belajar perlahan-lahan dengan memahami. Jadi tidak perlu buru-buru atau tergesa-gesa ya, karena bisa mengganggu pemahaman kita terhadap pelajaran tersebut. Ketiga, belajar dengan serius dan tekun ya. Jadi kalau kita belajar harus dengan serius dan tekun. Kemudian belajar tidak terlalu berlebih-lebihan agar pelajaran yang kita dapatkan itu lebih maksimal dan lebih baik lagi. Ini cara belajar menurut keefektifannya ya. Nah, kemudian anak-anak kan sekarang belajar di rumah nih. Nah, yuk kita lihat tips belajar sehat selama di rumah aja. Ada apa saja? Pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita, ayo nih belajar, harus belajar dengan baik. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Si anak dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran positif. Jadi terus semangat ya belajarnya. Kita lihat lagi yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Nah, jadi belajar sehat selama di rumah itu cari tempat belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang aman dan nyaman juga mencakup tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Nah, siapa yang sudah membuat jadwal harian ya? Berarti sudah mempersiapkan tips belajar sehat selama di rumah. Dalam membuat jadwal atau schedule, harus tetap memperhatikan durasi belajar agar tidak menimbulkan keletihan. Nah, gitu ya. Lama waktu belajar boleh disamakan, misalnya dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Ini contohnya ya. Kemudian yang keempat, jangan malu bertanya. Nah, si anak diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi. Kita bisa bertanya kepada ayah, kepada bunda, atau kepada umi, abi, atau siapa saja yang berada di dekat kita. Kita harus berani bertanya. Kelima, tetap menjaga
kesehatan selama belajar. Nah, agar kita tetap semangat belajarnya, jadi harus tetap sehat. Si anak atau pelajar harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola duduk yang benar saat menulis atau membaca. Sering melakukan senam peragangan sederhana di sela-sela belajar, serta rutin mengkonsumsi air putih. Ini yang terpenting ya, mengkonsumsi air putih. Jadi kesimpulannya materi tadi, pertama, tingkatkan kemampuan kita untuk mengingat pelajaran. Kedua, belajar hal-hal yang baru agar kita menemukan ilmu yang baru. Tiga, belajar dengan cara yang berbeda agar tidak bosan dengan belajar dengan gaya seperti itu saja ya. Keempat, ajarkan pada orang lain agar kita lebih paham tentang materi pelajaran yang kita pelajari. 5. Temukan solusi masalah. Tadi kita bisa bertanya kepada ayah, kepada bunda, atau kakak ya, atau orang yang berada di sekitar kita yang lebih paham dengan pelajaran tersebut. Kemudian kesimpulan tadi, lanjut libatkan apa yang sudah kita kuasai. Ketujuh, terapkan apa yang sudah kita pelajari agar lebih memahami dan ingat ya materi pelajaran apa yang sudah kita dapat. Kemudian pahami caramu sendiri belajar. Anak-anak maunya belajar seperti apa? Apakah kamu termasuk kinestetik? Itu kita pelajari lebih lanjut lagi. Selanjutnya, ukur kemajuanmu lewat ujian. Jadi banyak soal, banyak latihan, banyak mengerjakan tugas-tugas, itu termasuk ukur kemajuanmu lewat ujian. Biar kita lebih paham apakah kita sudah menguasai materi tersebut. Selanjutnya, fokus saat belajar ya, agar materi belajar yang kita dapatkan tadi lebih maksimal atau lebih mudah untuk memahaminya. Demikian penjelasan materi majelis pagi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar video ini bisa lebih bermanfaat kepada yang lainnya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.